CIA mempersenjatai teroris itu sudah berlangsung sejak tahun 80-an. Ketika itu, Iran sedang diembargo. CIA malah jual senjata ke Iran. Duitnya digunakan untuk mendanai teroris kontra di Nicaragua. Dapat duit kiri kanan. Jual senjata ke Iran yang sedang diembargo jelas melanggar hukum. Duitnya digunakan buat danai teroris kontra yang juga dilarang oleh Kongres. Jadi, ada dua pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh CIA. CIA ini memang kriminal, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Tapi bukan untuk Amerika. Yang diuntungkan adalah para kontraktor besar senjata militer seperti Adnan Khashoggi dan lain-lain, elit global. CIA danai teroris kontra alasannya untuk menggulingkan pemerintahan komunis di Nicaragua. Itu cuma kedok supaya CIA bisa dagang kokain dan senjata sambil membunuhi rakyat sipil di Nicaragua yang nggak tahu apa-apa soal politik. Itu sebabnya Kongres melarang CIA untuk bentuk kontra. Karena dilarang, anggarannya di-stop, maka duit hasil jual senjata ke Iran dipakai buat danai kontra. Council, don't see anything wrong with taking the Ayatollah's money and sending it to support the Nicaraguan freedom fighters. Freedom fighters, they are not. They are terrorists. Itu baru namanya konspirare, bernapas bersama dalam persekongkolan jahat. CIA jual senjata ke Iran, alasannya untuk membebaskan warga Amerika yang disandra oleh Islamic Jihad Organization. Jual senjata pada teroris yang menyandera warganya sendiri. Lewat investigasi dokumen-dokumen rahasia, belakangan terbukti bahwa sebelum ada sandera pun, CIA memang sudah bertahun-tahun jual senjata ke Iran di tengah embargo lewat Israel. Jadi sandera itu cuma alasan yang sangat diharapkan oleh para elit industri militer. Sebab dengan alasan membebaskan sandera, volume dagangnya jadi semakin besar. Perang dan terorisme adalah uang. Makin banyak korban, makin bagus. Skandal Iran Contra itu adalah program resmi CIA, bukan perbuatan oknum. Letkol Oliver North bersumpah bahwa apa yang dia lakukan itu adalah program resmi CIA yang diketahui oleh Presiden Reagan. Tapi yang namanya politik, begitu apes ketahuan, bos-bos cuci tangan. Oliver North dan kawan-kawan dijadikan tumbal seolah perbuatan oknum. I will tell you right now, Council, and all the members here gathered, that I misled the Congress. Setelah mempersenjatai teroris Hezbollah di Timur Tengah, CIA kemudian mendanai mujahidin di Afghanistan yang kemudian menjelma jadi teroris Al-Qaeda dan Taliban. Aktor intelektualnya adalah ini, Zbigniew Brzezinski, National Security Advisor untuk Presiden Carter. Ide brilian untuk mendanai dan melatih teroris mujahidin itu datangnya dari Brzezinski ini di era Presiden Carter. Semua orang mengira CIA melatih mujahidin untuk melawan komunis Soviet. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Menurut pengakuan Brzezinski, CIA mendanai mujahidin sebelum Soviet menginvasi Afghanistan. Bahkan, Soviet menginvasi militer Afghanistan justru karena mendengar CIA melatih mujahidin. Luar biasa. Sepak terjang CIA di alam nyata ini lebih mengejutkan dari film-film spy Hollywood. Jadi kebalik. Bukan CIA mendanai mujahidin buat lawan komunis, tapi CIA sengaja provokasi mendanai mujahidin supaya Soviet marah dan menginvasi Afghanistan. Maka jadilah proyek perang yang baru.